Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah kisah yang diambil dari akun Twitternya @riannurfajri. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Teman, Kamu Tidak Seharusnya Mati. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lain dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Awal mula cerita ini dimulai minggu lalu adalah hari sial gua bisa ketemu dia di jalan. Mending nyapa doang. Lah ini ngajak ngopi juga. Ayolah bodomu. Oke, gua turutin. Panjang lebar ngobrol gak jelas, nyambung ke pengalaman horornya. Setan cerita setan. Kita sebut saja Ardi. Tahun 2008, dia merantau ke daerah lain buat kuliah di suatu kota hujan. Setelah 2 semester ngekos sendirian, dia mulai menemukan tandeman buat diajak ngekos bareng. Kita sebut saja temennya ini Eko, seumuran dan sama-sama jelek. 2 anak lutung satu atap, macam suami istri, saking deketnya. Mereka jadi sahabat sampai semester 6. Susah senang mereka bareng-bareng. Walaupun kalau si Eko lagi seneng sendirian, tapi Ardi tetap anggap dia sahabatnya. Eko dan Ardi satu kampus. Malam itu Ardi pulang duluan karena Eko masih ada tugas yang harus dia selesaikan. Sekitar jam 8 malam sampailah Ardi di kosan. Dia langsung mandi dan beres-beres baju buat kuliah besok pagi. Setelah kelar beberes, Ardi rebahan di ubin sembari nonton film. Gak lama, suara motor Eko kedengaran dari luar. Masuklah Eko ke kamarnya. Karena sebelahan, jadi kelihatan dari depan pintu kalau si Eko lewat. Tumben lu udah balik cuk. Tapi si Eko diam aja. Entah lagi budek atau males jawab pertanyaan gak penting si Ardi. Ya sudahlah, dicuekin juga sama si Ardi. Eko udah di kamarnya dan kedengaran juga kalau si Eko langsung mandi. Kelar nonton, si Ardi mau langsung siap-siap molor karena sudah jam 11 malam. Pas dia mau meremin mata, bunyilah HP-nya, ada telepon masuk. Ternyata si Eko nelpon. Bingunglah si Ardi ini, bocah ngapain nelpon? Lah, kan sebelahan, tinggal ketok baik. Ardi ngira paling iseng, jadi dicuekin aja. Sampai akhirnya telepon ketiga kalinya Ardi kesel. Diangkat tuh telepon karena ngeganggu banget kan. Apaan sih cuk? Gue mau tidur, berisik aja lu ah. Namun sambutan dari sana langsung buat Ardi bingung plus merinding. Sakit. Setelah itu teleponnya langsung putus. Yang bikin Ardi merinding karena suara Eko itu lirih dan gak kayak lagi main-main. Ardi masih diem, bingung itu si Eko ngapa tiba-tiba ngomong begitu. Ardi langsung bangun dan nyamperin kamar si Eko. Tapi ada hal aneh yang lainnya. Motornya gak ada Yan. Pintu kamar ketutup dan lampu di dalamnya juga mati. Terus lu gedor kagak? Iya, tapi gak respon. Auto merinding gua dengernya. Jadi digedor-gedor terus, tetap gak ada suara dari dalam kamar si Eko. Lah terus tadi yang datang siapa dong? Kalaupun si Eko pergi, pasti ada suara pintu ketutup dan suara motor nyala kan? Tapi ini gak ada sama sekali, kata si Ardi. Di sini Ardi masih mikir kalau si Eko lagi ngerjain dia, jadi bodo amatlah, langsung lanjut tidur lagi. Di saat si Ardi sedang berusaha buat dapetin mimpi basah, bunyi telepon kembali mengganggu. Bubar datu. Ngimpir buka puasa bareng Mia Khalifa. Anak haram,
Gak lucu ya, gue mau tidur cuk. Halo mas, santai, belok juga saya ngomong. Lah kok ini siapa? Kok megang HP Eko? Apakah benar ini Mas Ardi? Iya betul, ada apa ya? Maling lu ya? Wah jambret. Mas, ntar saya santet kamu ya. Ya terus siapa ini? Saya dari kepolisian mas. Apa bener Mas Ardi satu kosan dengan saudara Eko? Iya bener pak. Kenapa Eko pak? Maling ya? Gebukin aja pak, kebiasaan, udah leher banyak daki, suka maling lagi. Bukan gitu mas, masnya bisa tidak ke RS bla bla bla. Sekejap, jantung Ardi deg-degan. Perasaannya yang kesel berubah jadi nggak enak. Setahu Ardi, kalau si Eko nggak punya penyakit parah, paling cuma numbuk kutil di dalam hidungnya. Kenapa si Eko pak? Kok bisa dimasuk rumah sakit? Saudara Eko mengalami kecelakaan tunggal mas, dan mengalami luka yang cukup parah. Kamu takut nyawanya tidak tertolong? Ardi langsung diem, gak bisa jawab sama sekali. Perasaan, tadi Eko udah balik dan gak ada suara kalau dia pergi lagi. Jam berapa pak kecelakaannya? Sekitar pukul 8 malam mas. Korban menabrak angkutan umum yang lagi memutar. Jam 8. Lah, terus beneran? Tadi siapa yang pulang? Langsung merinding si Ardi di kamar tuh. Yang tadinya lampu mati, langsung dinyalain sama dia. Kenapa polisi nelpon Ardi? Karena polisi udah nelpon ke nomor ortunya, dan karena jarak yang cukup jauh, ada di seberang pulau. Akhirnya ortu si Eko minta polisi buat nelpon si Ardi. Ortu Eko tahu kalau si Ardi ini teman dekat anaknya, karena Eko bilang deket sama si Ardi. Saya mencium bau-bau asmara terlarang ini. Ardi langsung siap-siap mau ke rumah sakit. Sembari ganti baju, perasaannya juga udah mulai kacau. Kepikiran siapa tadi yang datang. Ardi yakin kalau itu si Eko. Yakin seyakin-yakinnya. Pas keluar kamar, Ardi sempat nengok ke ventilasi kamar si Eko dan lampunya nyala. Makin kacau lah si Ardi ngebayangin yang macem-macem. Tadi itu lampu kamarnya mati. Di sini Ardi bingung. Di satu sisi harusnya percaya Eko kecelakaan, tapi takut dikerjain juga sama si Eko. Ardi ambil keputusan buat ke rumah sakit. Dia udah niat kalau emang dikerjain sama si Eko, mau langsung dijadiin sendok kolang-kaling tuh bocah. Emosi plus bingung mendekap pikiran Ardi sepanjang perjalanan ke rumah sakit. Dia berharap ini cuma keisengan si Eko. Setengah jam perjalanan sampailah Ardi di rumah sakit. Langsung nyari IGD, tapi ternyata nggak ada. Ardi nanya ke penjaga dan katanya korban atas nama Eko ada di ruang jenazah. Ya, Ardi bingung plus takut plus merinding saat itu juga. Ardi sampai sumpah-sumpah ke gua kalau tadi itu beneran si Eko yang lewat kamarnya. Kok bisa kayak begini? Di depan ruang jenazah udah ada 2 polisi yang lagi ngobrol sama dokter atau perawat atau apalah itu namanya, saya lupa. Pak, saya Ardi temannya Eko. Gimana kondisi teman saya pak? Oh iya mas, mohon maaf, teman mas Ardi tidak dapat tertolong. Korban mengalami luka yang cukup parah mas, dengan kondisi kaki kanan dan tangan kanan putus terlindas truk. Makin perasaan Ardi saat itu, antara percaya atau tidak. Pak, ini beneran kan teman saya? Belum lama saya lihat dia pulang ke kosan lho pak, beneran. Ayo mas, ikut saya, sekalian identifikasi apakah benar ini korban atas nama Eko atau bukan. Untuk pertama kalinya Ardi masuk ruang jenazah, hawanya pun langsung berubah. Ardi lihat ada kantung jenazah. Di dalam hati dia berharap itu bukan temennya. 3 langkah dekat kantung jenazah, Ardi berhenti dan diam karena takut. Mas, sini mendekat. Kejauhan di situ nggak kelihatan nanti. Iya pak, saya nggak berani pak, takut lihatnya pak. Polisi pelan-pelan buka sleting kantung jenazah, seakan sengaja bikin si Ardi penasaran. Pas udah semua kebuka, si Ardi dipanggil lagi sama pak polisinya.
biar lihat muka jenazahnya. Ardi maju pelan-pelan, jantungnya deg-degan, dan waktu berasa berhenti saat itu juga. Benar aja, ternyata itu si Eko. Sahabatnya yang paling dia sayang terbujur kaku. Ardi gak bisa apa-apa. Ardi terdiam di depan jenazah sahabatnya yang penuh dengan luka. Pak polisi nawarin buat lihat potongan tangan dan kakinya, tapi Ardi gak mau karena gak berani. Benar ini temannya Mas. Ardi masih diem. Dia gak bisa jawab karena masih gak percaya apa yang dia lihat dengan matanya sendiri. Mas, jangan bengong Mas, di sini kamar jenazah, nanti kesambet. Ah iya Pak, maaf, saya masih gak percaya kalau itu teman deket saya Pak. Berarti benar, ini teman Mas Ardi. Bener Pak. Gak kerasa, air mata Ardi keluar dari matanya. Dia emang ngerasa udah deket banget sama si Eko, dan udah dianggap kayak saudara sendiri. Bro, bangun, tega lu ninggalin gua sendirian. Iya, Ardi nangis kejer di situ. Akhirnya, Ardi dibawa keluar sama polisi. Dia disuruh pulang supaya tenang. Meluncurlah Ardi ke kosannya. Di perjalanan, dia ingat-ingat masa-masa bareng sama si Eko yang udah tidak ada lagi. Di tengah perjalanan, telepon si Ardi berbunyi. Siapa yang nelpon? Pas dilihat, ternyata nomor Eko. Di sini Ardi gak curiga karena dia pikir polisi yang pakai HP si Eko. Pas diangkat, Ardi langsung merinding lagi karena yang kedengeran cuma suara nafas yang berat. Ardi udah halo-halo, tapi gak dijawab. Dimatiin teleponnya karena Ardi pikir mungkin kepencet. Lanjut jalan balik ke kosan. Belum ada 500 meter, teleponnya bunyi lagi. Ya, kembali nomor Eko yang nelpon. Tapi kali ini gak Ardi angkat karena mungkin kepencet lagi sama polisi, pikir si Ardi. Sampailah Ardi di depan kosan. Buka gerbang dan langsung kelihatan kamar dia sama Eko. Tapi Ardi jadi ketakutan buat masuk karena dia lihat lampu kamar Eko mati nyala 3 kali. Antara masuk atau enggak, pilihan yang sulit buat Ardi. Karena kalaupun gak masuk, dia bingung mau kemana lagi. Dengan paksa dia beraniin buat masuk ke dalam. Taruh motor depan kamarnya. Tanpa ngelihat ke arah kamar Eko, buka pintu kamarnya, langsung tutup dan selimutan. Di sini sebenarnya Ardi gak bisa tidur. Masih kebayang muka Eko yang penuh luka tadi. Ditambah lampu kamar Eko yang mati nyala, makin jadilah si Ardi ketakutan. Gua tanya ke Ardi, emang kemana teman-teman kosan yang lain? Kata dia, ada, dan dia belum berani buat ngasih tahu ke anak-anak lain, takut pada ketakutan nanti. Nih anak emang begonya kejauhan, padahal kan enak, ada temen pas takut. Entah kenapa malam itu jadi malam yang terasa panjang buat Ardi. Di samping dia nggak bisa tidur, ada suara-suara aneh yang berasal dari kamar si Eko. Seperti ada suara yang mandi, gedor-gedor tembok kamar, suara nangis juga. Ardi makin kacau saat itu juga. Rasanya dia mau kabur tapi nggak tahu kemana. Sampai subuh Ardi ngalamin hal itu. Sampai akhirnya dia bisa tidur pas kelar azan subuh. Bangun-bangun, sudah jam 1 siang. Kuliah lewat dan dia lihat HP, ada 10 panggilan tidak terjawab dari nomor Eko dan nomor asing. Dan ada SMS juga. Ortunya Eko yang SMS. Nak Ardi, mohon maaf kalau Eko ada salah sama Nak Ardi ya. Eko sekarang kita bawa ke rumah untuk dimakamkan. Titip barang-barang Eko ya nak. Nanti kita ambil setelah selesai urusan Eko. Terima kasih ya. Gitulah kira-kira kurang lebih isi SMS-nya. Gua lupa inget. Malamnya, bapaknya Eko nelpon Ardi. Yang inti pembicaraannya, mohon maaf lagi dan makasih gitu. Sekitar jam 11 malam, keanehan kembali nyerang Ardi. Ardi dapat telepon lagi dari nomor Eko. Awalnya, Ardi kira mungkin ibunya atau bapaknya Eko yang nelpon. Tapi pas diangkat, kembali cuma suara nafas berat yang Ardi dengar. Ardi halo-haloin juga,
tetap nggak dijawab. Langsung dimatiin teleponnya. Dalam pikiran Ardi, ini mulai udah nggak beres. Dengan terpaksa, dia blokir nomornya Eko karena nggak mau diganggu lagi. Untuk sementara waktu tenang. Pikirnya nomor Eko nggak akan bisa nelpon lagi setelah diblokir. Sekitar 30 menit kemudian, saat Ardi mau tidur, HP-nya kembali bunyi. Dan tahu siapa yang telepon? Iya, Eko. Logikanya, kalau nomor udah diblokir, gak akan bisa nelpon lagi. Di kosan sendirian dan dapat telepon dari orang yang udah meninggal, bawaannya udah gelisah aja pasti. Ini gimana ceritanya masih bisa nelpon? Aneh buat kita, tapi gak aneh buat mereka. Karena Ardi udah ketakutan, HP-nya langsung dia matiin aja. Tenang akhirnya buat tidur. Sekarang bener-bener gak akan ada teror nelpon lagi. Ardi ingat sampai sekarang, jam menunjukkan pukul 2:30 pagi. Dia kebangun karena sesuatu yang mengganggunya. Kembali, panggilan telepon dari nomor Eko. Gimana caranya masih bisa telepon? Padahal, Ardi masih ingat banget kalau HP-nya benar-benar dimatiin. Ini udah di luar nalar. Ardi benar-benar capek ngeladenin teror telepon dari Eko ini. Buat sekarang Ardi beraniin diri buat angkat panggilan telepon itu dan akan jadi yang terakhir kalinya. Halo, kok, please, jangan ganggu gua terus, gua capek kok. Gua minta maaf kalau punya salah sama lu. Gak ada jawaban dari sana. Kembali, yang Ardi dengar cuma suara nafas yang berat. Kok, lu tenang ya di sana. Gua teman baik lu, kenapa ganggu gua terus? Tiba-tiba, hal yang gak Ardi duga terjadi. Tolong gua. Sekejap, Ardi gak bisa jawab apa-apa. Bibirnya tiba-tiba kaku. Setelah ada jawaban dari sana, gak ada lagi percakapan. Jadi, Ardi diem, dan yang di sana juga diem. Semacam pasangan lagi marahan. Ardi matiin teleponnya. Dia udah lemes, gak mau ladenin telepon itu lagi. Ardi gak tahu jam udah menunjukkan pukul berapa, tapi yang dia ingat, kalau dia kebangun lagi karena ada yang narik-narik kakinya. Dengan keadaan sempoyongan, orang baru bangun tidur. Ardi melek dan samar-samar melihat sosok di ujung kasurnya. Setelah mata udah mulai fokus, dengan jelas dia ngelihat sosok sahabatnya dengan keadaan yang Ardi sendiri pun gak bisa jelasin ke gua. Pokoknya yang dia ingat itu, sekitar badannya penuh dengan darah dan muka sebelah kanannya mengangah. Intinya mengenaskan, kata Ardi saat itu. Mata Ardi langsung melotot ngelihatnya. Dia masih gak percaya kenapa Eko ganggu dia terus. Apa salah Ardi sampai Eko terus ganggu? Setelah ngelihat sosok Eko, Ardi blank alias pingsan dan bangun-bangun jam 2 siang. Teman-teman satu kosan yang lain udah pada nanyain kemana Eko karena udah 2 hari nggak kelihatan. Cuma tetap masih dirahasiakan sama Ardi. Dia nggak enak sama yang punya kos, takut pas diceritain nanti pada keluar dari sana. Jadi untuk sementara Ardi ngerahasiain ini semua. Jam 3, Ardi ada jam kuliah dan balik ke kosan jam 7 malam. Kali ini, suasana kamar Eko gelap dan gak ada keanehan sama sekali. Ardi mandi dan ngerjain tugas kampusnya sembari dengerin lagu. Pintu kamarnya dia tutup buat jaga-jaga, takut sosok Eko lewat. Di saat lagi pusing-pusingnya Ardi ngerjain tugas kampus, tiba-tiba pintu kamar mandinya terbuka dengan sendirinya. Ardi nengok, bulunya langsung merinding. Pintu kamar tertutup rapat dan kipas ngarah ke kasur. Gimana caranya itu pintu kebuka sendiri? Ardi masih terpaku ngelihat pintu dan kembali geser sedikit ke dalam. Tanpa basa-basi, dia langsung keluar dari kamar. Di depan kamar, dia ngos-ngosan. Entah kenapa bisa sampai begitu. Mungkin saking takut dan kagetnya, dia ngalamin hal kayak gitu.
Ada teman satu kosan yang lain melihat si Ardi kayak orang ketakutan gitu. Cuma Ardi langsung nyari alasan lain supaya nggak ketawaan. Ardi coba beraniin diri buat balik masuk. Berdoa sejenak, semoga Eko nggak ganggu dia lagi. Iya, mungkin doanya mujur sejenak. Karena sampai tidur nggak ada gangguan lagi. Tengah malam, entah itu jam berapa, Ardi kembali tiba-tiba kebangun. Sekarang tak apa sebabnya, mata dia langsung melek dan posisi badan menghadap ke kanan. Lalu Ardi ganti posisi mau ngadep ke kiri dan kembali dengan jelas sosok Eko di samping dia. Penuh luka dan darah, sedang menatap lemas ke arahnya. Ardi langsung teriak sekencang mungkin saking takut dan kagetnya dia. Lalu setelah itu kembali blank. Pada saat sadar, di sampingnya udah ada ibu kosan lagi jagain Ardi dan langsung ngasih Ardi minuman supaya tenang. Setelah itu ditanya sama ibu kosnya ada kejadian apa. Ardi teriak jam 2 pagi sampai satu kosan bangun semua. Ardi bimbang antara jujur atau enggak. Sebelum cerita, ibu kosan ngasih tahu kalau badan Ardi panas banget. Jidatnya langsung dikasih kain supaya panasnya turun. Badannya juga pada sakit pas nyoba buat bangun dari kasur. Sudah, jujur aja Di, kenapa kamu semalam? Ibu mau tahu dari mulut kamu langsung. Kayaknya ibu kosannya juga udah tahu kejadian si Eko dan ikut bungkam supaya nggak ada yang tahu. Setelah Ardi sadar, salah satu anak kosan ngabarin ke anak-anak yang lain, yang akhirnya semua pada ngumpul di kamar si Ardi. Mereka ikut penasaran, ada apa sebenarnya? Mereka butuh jawaban. Ayo diceritakan ke teman-teman kos kamu, jangan buat mereka penasaran. Iya Bu, jadi gini, semalam saya ngelihat sosok Eko Bu, persis di samping saya. Jelas, anak-anak yang lain pada kaget dong. Apa maksud dari sosok itu? Weh, dimaksudnya apa sih? Sosok Eko gimana? Emang Eko berapa? Gini, gua minta maaf sebelumnya karena nggak langsung cerita ke kalian semua. Jadi teman kita Eko udah meninggal kemarin lusa. Wah, bercanda lu. Kenapa nggak ngabarin kita sih? Gue juga masih shock pas denger kabarnya. Dan malamnya juga gue diganggu sama Eko. Gue nggak mau kalian semua takut. Meninggal karena apa Eko Di? Kecelakaan, tangan dan kaki putus terlindas truk. Astagfirullah, seriusan? Innalillahi Eko. Udah 3 hari ini gue selalu diganggu Eko. Dan ini udah kedua kalinya gue pingsan setelah lihat sosoknya. Setelah dengar cerita Ardi, ada beberapa orang yang mau pindah ke tempat lain. Hal yang wajar sih kalau mereka ketakutan. Ya sudah, Ardi sekarang istirahat. Biar ibu bikinkan teh hangat dan bubur ya. Yang lain kalau mau nemenin Ardi silakan. Tapi jangan nanya macem-macem ya, kasihan Ardinya. Baik Bu. Kenyataannya cuma 1 orang doang yang nemenin Ardi di kamarnya. Yang lain mungkin pada ketakutan balik ke kamar. Dalam pikiran Ardi, apa salah dia sampai Eko ganggu terus? Apa mungkin ada yang mau disampaikan? Pertanyaan seperti itu selalu ganggu pikiran Ardi. Panasnya pun masih tetap sama, gak ada perubahan sama sekali. Masa Eko sejahat itu ke Ardi sih? Gak terasa, hari udah malam lagi. Kesehatan Ardi belum juga ada perubahan sama sekali. Akhirnya ibu kosnya berinisiatif buat bawa Ardi ke dokter. Ibu kosnya takut nanti Ardi kenapa-napa. Karena panasnya yang gak turun-turun juga sampai malam. Setelah diperiksa dokter, gak didengar oleh ibu kos dan Ardi. Jadi kata dokter, Ardi itu sehat-sehat aja, layaknya orang sehat yang lain. Dokter pun bingung kenapa suhu badan Ardi panas kayak begitu. Akhirnya dokter ngasih obat buat turunin panasnya. Semoga ampuh. Sampai kosan Ardi langsung minum obatnya dan tidur. Sebelum itu dia ngabarin ke ortunya kalau dia lagi keadaan sakit
dan diurus sama ibu kosnya. Ardi kira dalam keadaan seperti ini gak akan diganggu. Perkiraan yang salah besar sepertinya. Kali ini bukan berwujud langsung, namun Eko datang lewat mimpinya Ardi. Dia mimpi Eko ada di atas kasur rumah sakit dengan keadaan darahnya ngalir deras dari tangan dan kakinya. Sungguh ngilu ngeliatnya, kata Ardi. Pelan-pelan Ardi ngedeketin Eko dan langsung menatap ke arah Ardi. Dia ngomong sesuatu yang gak jelas karena luka menganga di pipi kanannya. Hanya beberapa patah kata yang Ardi paham, kayak jari kaki, setengah tangannya. Ardi lihat juga Eko dalam keadaan nangis sampai air matanya bercampur dengan darahnya di kasur. Ardi makin nyoba ngedeket ke kasurnya dan tinggal satu langkah, langsung hilang mimpinya. Ya, jadi hilang gitu aja, kayak gak inget sama sekali. Kayak ada sesuatu yang belum dia sampaikan. Gua pikir setelah mimpi itu sakitnya Ardi hilang, ternyata enggak. Selama seminggu panasnya gak turun-turun. Badannya pun masih sakit juga. Akhirnya orang tua Ardi datang karena khawatir. Awalnya pas ortunya sampai kosan, mau dibawa langsung Ardi ke rumah sakit. Tapi setelah dikasih tahu kalau dokter juga bilang sehat, jadi batal. Ini aneh, pasti ada pemicunya. Ardi cerita ke ortunya dari awal kejadian sampai akhirnya sakit. Bapaknya langsung nyeletuk kalau itu pasti penyebabnya. Bapaknya nelpon salah satu kenalan orang yang ahli di bidang hal gaib dan minta buat datang ke sini. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Karena kasur cukup satu orang doang, akhirnya ortu Ardi untuk sementara tidur di hotel terdekat. Otomatis Ardi sendirian lagi di kosan dong. Inilah yang bikin Ardi gelisah, takut ada apa-apa lagi nantinya. Sampai jam 1 pagi Ardi gak bisa tidur. Dia was-was, takut, merinding, dan benar saja ada kejadian yang tidak diharapkan. Kembali terdengar suara orang mandi dari kamar Eko. Cukup lama, hampir 4 menitan. Ardi makin takut di situ. Keringat dingin langsung keluar. Setelah suara mandi hilang, Ardi dikagetin dengan suara panggilan dari dalam kamar mandinya. Ardi, Ardi. Anehnya lagi, itu suara cewek. Makin kacau balau lah pikiran Ardi. Kenapa sekarang suara cewek yang ganggu dia? Dia langsung nyoba buat pejamin matanya, tapi susah. Berdoa-doa sebisa mungkin, berharap panggilan itu hilang. Di, kembali suara itu memanggil. Mungkin ada makhluk lain yang ikut ganggu Ardi. Ardi masih mencoba buat pejamin matanya keras-keras. Tiba-tiba seperti ada yang narik selimut yang dia pakai. Ini udah keterlaluan. Ardi udah gak kuat dan langsung teriak sekencang mungkin, tapi gak ada yang nyaut atau datang sama sekali. Dia yakin udah teriak sekencang mungkin, tapi tetap kayak gak ada yang dengar. Ardi udah gak tahu harus gimana lagi, sampai akhirnya dia nangis karena takut. Ya Allah, gua gak kuat, tolong ya Allah. Sembari nangis, Ardi berdoa, berharap ada yang nolong dia saat itu. Gua pas diceritain sama Ardi, ikut bingung, kenapa sekarang ada suara cewek juga. Apa mungkin makhluk ini ikut-ikutan ganggu karena sosok Eko? Bisa jadi sih, mungkin makhluk ini masuk pada saat Ardi dalam keadaan lemah. Jadi malam ini adalah malam terberat buat Ardi. Setelah suara panggilan disambung dengan suara tangisan cewek yang berselang sekitar 10 menitan. Untungnya suara nangis itu pelan-pelan hilang. Untuk sementara hening di kamar Ardi. Di saat Ardi nyoba buat tidur, dia dengar suara pintu kamar mandinya kebuka lagi. Brak. Itu awalnya buka pelan-pelan, terus langsung ditutup kayak dibanting. Bodoh amat, mau sakit atau enggak, Ardi langsung bangun dan keluar dari kamarnya. Dia udah gak peduli lagi, dia mau cabut. Ardi nyoba bangunin salah satu temennya,
dan minta diantar ke hotel ortunya nginep. Akhirnya, diantarlah dia ke sana. Sebelumnya, orang tuanya udah ngabarin Ardi, mereka di kamar nomor berapa, supaya bisa langsung masuk kalau nyusul. Sampai sana, Ardi langsung cerita ke orang tuanya sambil menangis. Dasar laki-laki lemah. Dia langsung disuruh tidur. Sekarang udah agak tenang, jadi syukur Ardi bisa langsung tidur tanpa ada beban pikiran untuk sementara waktu. Besoknya, orang ahli yang dipanggil sama bapaknya datang. Pokoknya, intinya itu ada sosok yang nempel ke Ardi dari rumah sakit. Pas dia ngelihat jenazah Eko, dan sosok Eko yang ganggu dia selama ini, itu kerjaannya jin jahat yang nyerupain sosok Eko. Setelah itu, diusir semua yang nempel dan ganggu Ardi. Aneh bin ajaib, panas dan sakit badannya Ardi hilang begitu saja. Ya, jadi kayak orang yang sehat kembali. Instan dari sakit jadi sehat. Orang ahli itu cuma pesen buat kuatin sholatnya dan doain Eko karena dia butuh itu. Untuk sekarang, gak akan ada lagi yang ganggu Ardi. Emang udah feeling, pasti ini kerjaan jin-jin jahat itu. Jadi bukan sosok Eko beneran yang ganggu. Bukan. Ya emang sih, segala makhluk yang meninggal itu langsung kembali ke asalnya. Kalaupun ada yang mirip, itu pasti kerjaan jin-jin jahat yang meniru bentuk dari korbannya. Seharusnya dia jangan matian. Kok lu gitu ngomongnya? Ya jadi gue gak akan diganggu kayak sekarang kan. Maksudnya lu nyalain almarhum gitu gara-gara dia mati lu jadi diganggu setan. Enggak, bukan gitu. Gimana ya? Bro, lu sahabatnya, gak patut punya pemikiran seperti itu. Setan gampang buat masuk dan ganggu kita di saat kondisi badan kita sedang lemah. Maksudnya, lu kan waktu di ruang jenazah lagi berduka, sedih, kaget juga kan? Nah, itu kondisi badan lu lagi lemah karena sedang sedih. Disitulah setan-setan yang jahat masuk, bro. Oh gitu ya Yan. Terus gua harus gimana? Ya rajin sholat. Doain Eko semoga diampunin dosa-dosanya. Setelah diberesin oleh temen bapaknya, Ardi udah gak ngalamin gangguan lagi sampai sekarang. Intinya, segala kejadian itu gak ada yang kebetulan. Pasti ada penyebabnya. Tetap sopan dengan dunia sebelah dan jaga diri kita baik-baik. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.